Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Muklis, NPM 1901070022 dari jurusan Tadris IPS kelas B semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Karang Taruna dalam mengatasi penyimpangan perilaku remaja melalui pendidikan IPS di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat. Latar belakang. Remaja adalah generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Generasi penerus bangsa dan generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa untuk merubah keadaan bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik. Masa remaja merupakan suatu tahapan perkembangan yang dialami oleh setiap individu dalam proses menuju kedewasaan. Perilaku penyimpangan dianggap sebagai sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Masalah sosial menurut perspektif ini diawali dengan identifikasi akan adanya perilaku penyimpangan, dan tolak ukur untuk melakukannya adalah peranata sosial yang di dalamnya juga termasuk nilai, norma, dan aturan-aturan sosial. Tindakan penyimpangan merupakan kegagalan mematuhi aturan kelompok. Penyimpangan perilaku remaja tidak hanya menjadi masalah sosial masyarakat yang tinggal di perkotaan. Remaja yang tinggal di lingkungan pedesaan juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat pedesaan. Dapat dilakukan melalui pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang dijalankan oleh organisasi yang ada di masyarakat. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang ada di masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan mengenai budaya, etika, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam lingkungan non-formal remaja. Transmisi nilai-nilai sosial budaya masyarakat dilakukan melalui proses belajar sesuai dengan kemampuan kognitif remaja dalam perkembangan menuju dewasa. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pembelajaran tentang budaya, etika, dan nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat melalui pendidikan IPS. Yang kedua, keteladanan yang keliru dari orang tua sehingga remaja kesulitan membedakan tindakan yang dianggap baik dan dianggap buruk dalam masyarakat Mulyosari. Yang ketiga, pergeseran pola perilaku remaja seperti bersikap, berpikir, berpakaian, dan bertutur kata yang dipengaruhi lingkungan masyarakat Desa Mulyosari dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tontonan televisi dan penggunaan media sosial. Yang keempat, penyimpangan perilaku remaja yang tinggal di Desa Mulyosari seperti berbicara kata-kata kasar, merokok, mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur, minum minuman keras, dan menonton konten-konten pornografi. Yang kelima, pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perilaku remaja karena kesibukan mencari nafkah untuk menghidupi anggota keluarga. Yang keenam, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial perilaku remaja di lingkungan masyarakat Mulyosari. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah bentuk-bentuk serta penyebab penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat? Yang kedua, bagaimanakah peran Karang Taruna dalam pembinaan penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat? Yang ketiga, bagaimanakah kontrol lembaga sosial dalam pengendalian penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat? Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk serta penyebab penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat. Yang kedua, menjelaskan peran Karang Taruna dalam pembinaan penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat. Yang ketiga, menganalisis kontrol lembaga sosial dalam pengendalian penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat dapat memberikan suatu gambaran bentuk-bentuk serta penyebab penyimpangan perilaku remaja, peran Karang Taruna dalam pendidikan IPS di masyarakat, serta kontrol lembaga sosial terhadap penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat. Yang kedua, bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku remaja melalui pendidikan budi pekerti yang diajarkan di sekolah.
Yang ketiga, bagi pemerintah Kabupaten Metro Barat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan untuk kalangan remaja. Landasan teori. Pengertian masa remaja menurut Piaget dijelaskan secara psikologis sebagai usia saat individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia anak tidak lagi merasa di bawah tingkah orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Menurut Mihwar, penyimpangan perilaku remaja. Penyimpangan adalah konsekuensi dari penguasaan suatu sikap dan tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang, terutama dari subkultur atau teman sepermainan yang menyimpang, menurut Sunarto. Teori asosiasi diferensial. Teori ini digunakan untuk mengkaji penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja yang ditinggal oleh remaja yang tinggal di wilayah pedesaan, menurut Suwarno. Teori peran. Peran, menurut Levison, adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan masyarakat, menurut Sukanto. Teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur atau diamati. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman nyata menggunakan pengalaman dan interaksi yang dimiliki, menurut Trianto. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan penelitian. Penyebab penyimpangan perilaku remaja di Desa Mulyosari dapat dijabarkan berdasarkan teori asosiasi diferensial. Di antaranya, penyimpangan perilaku merupakan hasil dari proses belajar dalam kelompok personal, berasal dari pergaulan yang berbeda dengan komunikasi yang intens serta terjadi karena kebutuhan nilai dalam masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Prosedur penelitian yang pertama melakukan identifikasi masalah mengenai masalah yang akan diteliti. Yang kedua melakukan kajian pustaka mengenai teori-teori yang relevan terhadap masalah yang akan diteliti. Yang ketiga melakukan observasi ke lapangan. Yang keempat menyusun instrumen penelitian. Yang kelima membuat proposal penelitian. Desain. Yang pertama, waktu penelitian, tahap perencanaan, pengajuan judul, penyusunan proposal penelitian. Tahap ini mulai bulan Februari sampai Maret 2021. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyosari 16A, Kecamatan Metro Barat. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Mulyosari 16A. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret. Peneliti menggunakan metode ini sebagai petunjuk wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Yang kedua, observasi. Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Yang ketiga, studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau literatur dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pertimbangan penguat atau penolakan terhadap temuan hasil penemuan. Teknik analisis data. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.